saudara-saudara yang beriman. Cager. Saudara-saudara, konten vlog kali ini Ana membahas tentang banyaknya dari perdebatan habaib dan habaib, duriyah dan duriyah, antara habaib dan habaib. Yang banyak dipermasalahkan, yang banyak dibicarakan adalah tentang tausiah atau ceramah yang tegas versus yang lembut. Jadi yang galak sama yang lemas, yang tegas sama yang lembut. Kalau berbicara tentang dakwah, metode dakwah atau gaya dakwah yang tegas maupun yang lembut, itu sebetulnya sama saja. Cuma penyampaiannya dengan karakter masing-masing. Nah, sebaiknya yang tegas tidak mempermasalahkan yang lembut tidak menyinggung yang tegas. Tetapi akhir-akhir ini banyak yang berkomentar nyinyir atau menyindir, menyinggung para penceramah, para mubalik yang tegas dengan sindiran-sindiran yang sangat luar biasa. Dan memang kebanyakan kasus ini terjadi di ranah habaib, antara duriyah ke duriyah. Nah, yang bingung kan umat. Nah, cuman sebelum berbicara terlalu dalam, lebih baik Ana menyarankan kalau masalahnya antara habaib dan habaib itu cukuplah biarkan mereka saja. Yang jadi masalahnya di sini adalah banyak orang-orang yang awam atau maksudnya bukan habaib, bukan duriyah, ikut mengomentari. Kalau hanya sekedar komentar-komentar yang biasa mungkin boleh saja. Cuman yang dipermasalahkan di sini adalah banyaknya komentar-komentar yang menjelekkan habaib tersebut. Entah itu habaib yang lembut ataupun yang tegas. Jadi sangat disayangkan ketika ada seorang ahwal, seorang yang bukan habaib ikut campur urusan habaib. Itu kan urusannya nanti berat. Bukan sama kita urusannya itu, tetapi sama kakek mereka, sama datuk mereka, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, terus kalau berbicara dalil, man sabba ahli baiti fa ana bariun minhu, itu hadis Rasulullah SAW, cukup dipahami oleh mungkin orang santri, kiai, ustadz dan sebagainya. Cuman yang komentar itu, yang menjelekan itu kebanyakan tertuju ke habaib yang ceramahnya, gaya tausiahnya yang tegas, seperti Imam besar Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Nah, dan yang paling disayangkan yang komentarnya ini kiai, ustadz yang memang masa sih sekelas yang disebut kiai, disebut ustadz tidak faham tentang habaib, tidak kenal habaib. Karena kenapa? Makanya disebut kiai, makanya disebut ustadz juga. Mungkin mereka ngaji. Nah, masa mereka tidak pernah menemukan satu dalil pun, satu hadis pun tentang habaib? Itu nggak mungkin. Nah, jadi yang susah itu adalah memakai ilmu yang sudah kita ketahui. Seperti yang kita tahu, yang haram ya haram, yang halal ya halal. Cuman kebanyakan kan nggak dipakai itu. Maka yang sulit itu kalau ilmu itu makainya. Lebih sulit itu makainya dibanding ngajinya. Jadi Ana sarankan untuk yang ahwal tidak usah ikut berkomentar. Tidak usah ikut memojokkan. Biarlah mereka para habaib dan habaib yang berbicara, yang berdiskusi. Cuman akhir-akhir ini banyak sekali habaib yang nyinyir, yang menyinggung dengan gaya dakwah Imam besar Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Seharusnya kalau memang lebih bijak, lebih baik bertemu, tabayun lah ya. Cuman
kebanyakan mereka itu langsung ngomong, langsung memponis tanpa adanya tabayun. Maka kalau seseorang langsung memponis seperti itu, bagaimana kalau misalkan itu salah yang diponisnya itu? Nah, itu kan akan jadi masalah lagi tentunya, yang memang membuat umat bingung karena masing-masing habaib pasti punya pengikut, punya jamaah, punya muhibbin, ya. Jadi diharapkan untuk ada tabayun dulu. Makanya untuk yang nyinyir-nyinyir ke imam besar, yang menyinggung, daripada menyinggung, daripada nyinyir, untuk orang-orang atau kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang menyinggung imam besar, Habib Bahar, ya, dan yang lainnya yang berada di barisan FPI, daripada menyinggung seperti itu tidak ada keberanian, hanya berani menyinggung. Jadi tidak ada berani secara nyata. Makanya kenapa Ana bilang seperti ini, daripada banyak menyinggung lebih baik turun dan bertemu. Dan perlu diketahui oleh antum semua, Ana berbicara seperti ini ada pembelaan ke imam besar, Habib Bahar dan yang lainnya. Perlu diketahui Ana tidak ikut struktur keorganisasian FPI. Ana bukan anggota FPI, cuman Ana tahu mana yang benar-benar, mana yang tidak benar, mana yang betul-betul, mana yang tidak betul. Fahkum bil zahir. Ana lihatnya secara mata zahir aja. Lebih baik turun dan bertemu. Jangan hanya bisa menyinggung, menyindir dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ana nggak tahu maksud dan tujuan di dalam kalbunya, cuman secara zahir jelas-jelas menyinggung, nyinyir ke imam besar, Habib Bahar dan yang lainnya. Ana akrab alhamdulillah sama Habib Bahar, Ana akrab, bahkan pernah ke rumah Ana, sering satu acara sama beliau. Jadi jangan pernah menghalangi gaya dakwah mereka, karena itu masing-masing karakter. Ada yang dakwahnya lembut, kocak, lucu seperti Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Das'ad Latif, ada Babe Haikal Hasan dan yang lainnya. Ada yang tegas seperti imam besar, ada yang lembut seperti guru kita di Pekalongan, ya, Abah Habib Lutfi bin Yahya. Banyak dulu ada almarhum Al Habib Munzir Al Musawwa. Jadi biarlah yang mempunyai karakter lembut dengan kelembutannya, yang mempunyai karakter tegas dengan ketegasannya. Nggak bisa ditukar itu gayanya. Tapi kalau memang keras kepala, yang komentar ini keras kepala, ustadz, kiai, santri yang memang nggak paham tentang habaib, daripada kita argumentasi, Allah itu menciptakan dua tangan ya, dan kegunaannya itu untuk baku hantam. Nah, lebih baik seperti itu, lebih bagus toh, ya. Ini tangan ada dua, diciptakan ini untuk digunakan dan untuk baku hantam. Wah, kan gitu lah. Jadi tau nggak caprak kah baik mah? Ya teman terserah rekan caprak deh. Mau ngomongin juga, mau ngeyel, mau nyinyir, terserah kah baik, silahkan. Cuma nanti di akhirat kamu akan mempertanggungjawabkan semua kelakuanmu di hadapan kakeknya Rasulullah SAW. Jadi Ana hanya sekedar mengingatkan dan menyarankan agar tidak ikut campur urusan habaib, saudara-saudara. Ya, hati-hati, nggak boleh itu, nggak boleh. Nah, terus ucapan Ana yang barusan Ana tujukan untuk seseorang yang nyinyir, menjelekkan, merendahkan habaib, entah itu kiai, entah itu ustadz dan sebagainya. Malu dong disebut kiai, malu dong disebut ustadz. Berani mencaci maki, menjelekkan habaib, ya, sebut ustadz, sebut kiai, ngaji tapi menjelekkan habaib, harus ada rasa malu. Lebih baik kita baku hantam, lebih baik. Ajib. Mungkin vlog sekarang cuma segini aja dulu. Next ada lanjutannya, ada part-part berikutnya, nanti kita lanjut. Oke? Afwan wa syukron jidan. Silakan kalau mau komentar yang membangun, bukan komentar yang menjatuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.